Oke, kemarin nih di ending part pertama itu kita mengatakan jika Joy Boy itu adalah sebuah gelar. Dan jika memang seperti itu, maka akan ada Joy Boy lagi di masa depan yang membawa kedamaian nih. Dan ini 800 tahun lalu ia telah merancang apa itu One Piece sendiri. Nah sekarang semuanya itu semakin terhubung berkat aksara-aksara yang sudah terkumpul dan berhubungan dengan para keturunannya. Mereka yang dikenal musuh abadi para dewa, klan D. Orang yang paling berpengaruh dalam cerita awal itu adalah sang legenda bajak laut Goldie Roger. Namun yang paling menarik untuk kisah awal Joy Boy ini adalah tentang hubungannya dengan para keturunan klan D sendiri, di mana sejak awal itu diramalkan ini terjadi nih di masa lalu melalui kerajaan kuno itu dan akan terjadi lagi di masa depan. Bahkan ini masuk akal jika Joy Boy sendiri berhubungan dengan 3 ancient weapon tersebut, dan 800 tahun lalu itu adalah paradoks yang akan terulang lagi di masa depan pula, tetapi dengan ending yang berbeda tentunya. Dan sama seperti perkataannya, Joy Boy, seandainya aku hidup di zamanmu. Oke, kita mulai. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah nakama, kita akan breakdown teori populer tentang kisah Joy Boy bagian kedua nih, yang kemungkinan berhubungan dengan keturunan di pemerintahan dunia, kerajaan kuno, serta ancient weapon. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi, dan follow Instagram official kita DRTV Mediatif yang berisikan konten pop culture dan juga merchandise-nya. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Nah, dengarkan ini baik-baik tentang clue-clue dari Oda Sensei nih, dan dengarkan hipotesa ini sampai akhir. Pertama, sekitar 20 tahunan lagi akan ada bajak laut yang memimpin era baru. Mereka akan datang ke dunia baru pula. Bila aku mati, mereka lah yang akan mengalahkan Kaido. Yaitu adalah pesan Oda yang di chapter 1000-an lalu. Dia juga membaca gambaran tentang seseorang bernama Joy Boy di masa depan. Jadi Oda itu mungkin tahu kalau yang bakal mengalahkan Kaido itu adalah bajak laut di 20 tahun kemudian. Makanya dia meminta izin Toki untuk mengirim Kinemon dan yang lainnya itu berada di 20 tahun ke depan. Kedua, Sengoku, kalian para pemerintahan dunia suatu hari nanti akan tiba di mana peristiwa perang besar yang kalian takutkan itu, yang melibatkan seluruh pemerintahan dunia. Jika itu terjadi, kalian akan ketakutan terhadap tragedi tersebut. Nah, itu adalah pesan Shirohige yang ia terima dari gambaran masa depan Joy Boy sendiri dari Goldie Roger. Karena dia penasaran tentang keturunan D itu apa, dan ini otomatis jawaban dari Roger berkaitan dengan Joy Boy sendiri. Ketiga, surat misterius dari Poneglyph yang berada di dasar laut kerajaan Ryukyu itu dipulai manusia ikan berbunyi teks sejarah, dan itu berisi permintaan maaf. Pesan itu ditulis oleh seseorang pria dari permukaan yang dikenal sebagai Joy Boy. Dalam pesan ini dia meminta maaf kepada orang-orang di pulau manusia ikan karena melanggar bagian dari janjinya, yang melibatkan kembali ke pulau manusia ikan untuk melaksanakan tujuan Noah. Nah, dari ketiga clue itu sepertinya Oda ingin memberikan di bagian-bagian One Piece berisikan tentang sejarah dan prasejarah, cerita kerajaan kuno, dan ini berhubungan dengan Joy Boy, dan ini tentu menarik nih. Sepertinya kisah Joy Boy itu memang berkaitan dengan keturunan para klan D, pemerintahan dunia, dan ancient weapon yang tergambarkan dalam batu Poneglyph. 800 tahun lalu itu ukuran manusia itu memang begitu besar dan layaknya raksasa. Itulah kenapa ada topi jerami raksasa yang sempat diperlihatkan dalam istana yang kemungkinan dilihat oleh Im Sama, dan itu adalah milik Joy Boy di masa lalu. Wait, ikuti dulu nih semuanya. Kisah Joy Boy yang berhubungan dengan pemerintahan dunia dan keturunan D-nya itu juga berhubungan dengan senjata kuno, dimana saat itu ada dalam tragedi pemerintahan dunia sendiri. Ingat kan kalian semua tentang kejadian pembentukan pemerintahan dunia itu, dan itu adalah peristiwa yang lama di mana 20 para pendiri di masa lalu itu termasuk keluarga Vigarland yang menjadi bagian dari pemerintahan dunia itu didirikan. Konon entah ini benar atau enggak jika awal mula mereka mendirikan pemerintahan dunia itu sebelum atau setelah mereka melawan dan mengalahkan sebuah kerajaan kuno super besar. Menurut pemerintahan dunia sendiri bahwa kerajaan kuno itu memiliki 3 senjata pemusnah massal, yakni Poseidon, Pluton, dan juga Uranus.
Sejak itulah mereka menjadi sangat kuat nih dan mengukuhkan kekuasaannya di dunia lautan yang terpisah oleh Red Line. Di tempat lautan yang tersebar, pemerintah dunia itu memiliki 20 anggota kerajaan yang terhubung secara resmi. Mereka kelihatannya dipimpin oleh Gorosei dan dijaga oleh angkatan laut yang berfungsi sebagai militer utama yang dipimpin oleh seorang laksamana tertinggi, dibantu oleh para agen Cyberpol tentunya. Tetapi ternyata nih sistem tatanan tidaklah seperti itu. Orang tertinggi yang paling misterius itu kemungkinan adalah Im Sama. Dan Im Sama ini konon digembar-gemborkan nih berhubungan dengan kerajaan kuno di masa lalu dan pria yang dikenal sebagai Joy Boy. Nah, dari beberapa informasi tadi nih, sepertinya di masa lalu telah terjadi pertempuran besar-besaran antara seorang bernama Joy Boy dan mungkin Im Sama lawannya. Namun karena beberapa alasan yang belum diketahui, Joy Boy itu kalah dalam pertempuran itu. Tetapi hipotesisnya itu gini, Joy Boy itu punya kemampuan melihat di masa depan. Dia bakalan tahu nih dia akan meninggal dan gagal membongkar kedok rahasia dari pemerintahan dunia sendiri. Dan makanya nih dia itu menuliskan kisah-kisahnya itu dan penglihatan masa depannya yang lebih jauh lagi. Dan selanjutnya itulah yang bakal dikenal sebagai One Piece, pesan-pesan dari Joy Boy. Lalu ia meletakkannya di pulau terakhir tersebut. Nah, isi One Piece sendiri adalah tentang kisah dari Joy Boy, di mana gambaran masa depan Joy Boy itu, dan itulah pesan-pesan tentang Joy Boy itu sendiri. Semuanya bermula pada keturunan di pemerintahan dunia, kerajaan kuno serta ancient weapon tersebut. Dan jika mengacu nih dari clue yang telah disebutkan dari perkataan Shirohige kepada Sengoku dahulu, suatu hari nanti akan tiba di mana peristiwa perang besar yang kalian takutkan itu, yang melibatkan seluruh pemerintahan dunia, dan jika itu terjadi kalian akan ketakutan terhadap tragedi tersebut. Nah, itu adalah pesan Shirohige nih, ia terima dari gambaran masa depan Joy Boy dari Roger sendiri, karena dia penasaran tentang keturunan D itu apa. Dan ini otomatis jawaban dari Roger berkaitan dengan Joy Boy. Nah, ini sangat masuk akal nih jika kisah ini bermula dari keturunan klan D yang menjadi musuh alami para dewa sejak 800-an tahun yang lalu. Dan mereka para klan D itu memiliki tekad kuat dan akan membuat sejarah-sejarahnya sendiri. Bayangkan Goldie Roger nih, dia membuat sejarah menjadi raja bajak laut dan mengguncang dunia. Rock D. Sebek, dia adalah manusia terkuat kala itu yang menjadi pemimpin bajak laut Rocks. Monkey D. Gap, pria fenomenal berjiwa bebas meskipun dia angkatan laut, tetapi membuat heboh God Valley bersama dengan Roger. Monkey D. Dragon nih, putra dari Gap yang menjadi musuh besar pemerintahan dunia sekarang dalam pasukan revolusioner. Marshall D. Tits, dia adalah seorang yang pada akhirnya melenyapkan Shirohige, padahal itu adalah ayahnya sendiri. Shirohige sempat mengatakan pada Roger jika dalam krunya itu juga ada pria yang memiliki nama tengah D, dan itu kelak akan dikenal sebagai Kurohige. Nah, masih ada lagi nih, Podgas D. Ace, putra dari Roger dan berhubungan dengan Gap dan menjadi pembuka banyak misteri setelah tragedi perang besar Marineford yang melegenda. Ada lagi pula Trafalgar D. Waterloo, pria yang memiliki harta berharga Marijoa OP Nomi dan orang yang telah mengalahkan Big Mom dan Kaido bersama Kid. Konon awaknya bisa membuat seseorang abadi. Dan tahu kan bahwa peristiwa Big Mom dan juga Torawa itu tergambarkan dalam kisah Napoleon Bonaparte. Nah, kemudian nih ada pula yang kita kenal saat ini, Monkey D. Luffy, cucu dari Gap, anak dari Dragon dan adik dari Ace, dan seseorang yang diakui Shirohige dan juga Sang. Dia ternyata pemilik awakening dari Nika dari Hito Nomi. Buaya iblis yang sejak beratus-ratus tahun itu ditakuti oleh pemerintahan dunia sendiri. Nah, dari semua itu kita pasti juga yakin jika semua itu bermuara kepada pria di masa itu bernama Joy Boy. Itu semua menjadi acuan jika memang benar para pemilik nama D itu adalah para keturunan Joy Boy itu sendiri. Sekarang juga masuk akal nih pesan dari Oden kala itu. Sekitar 20 tahunan lagi akan ada bajak laut yang memimpin era baru. Mereka akan datang ke dunia baru pula. Bila aku mati, mereka lah yang akan mengalahkan Kaido. Ya, pesan Oden di chapter 1000-an lalu itu dia juga membaca gambaran pula nih tentang seseorang bernama Joy Boy di masa depan. Jadi Oden mungkin tahu nih kalau yang bakal mengalahkan Kaido itu adalah bajak laut di 20 tahun kemudian. Makanya dia meminta izin Toki untuk mengirim Kinemon dan yang lainnya itu berada di 20 tahun ke depan lagi. Dan sekarang lihatlah itu menjadi nyata nih. Mereka Kaido itu sudah benar-benar dikalahkan oleh sosok Luffy dan sempat dirasakan oleh Zunisa nih jika genderang perang Joy Boy telah bangkit kembali. Yang lebih mengejutkan kala itu ketika ternyata
ternyata Wano Kuni itu daunnya lebih besar dari Wano Kuni yang sekarang. Artinya Wano Kuni kemarin yang kita tahu itu hanyalah Wano Kuni modern. Nah sebenarnya Wano masih lebih besar dari itu. Ya, itu adalah Wano Kuni kuno atau Wano Kuni lama, yang ternyata adalah bagian dari kerajaan kuno di masa lalu. Itulah kenapa Zunisha kemarin kita anggap sebagai alat penghancur yang sudah ditugaskan di masa lalu sebagai penghancur tembok tersebut, guna seseorang shogun tersebut sudah menginginkan pembukaan perbatasan dan akan membangkitkan Pluton di masa depan nanti. Kisah Joyboy yang berhubungan dengan Ancient Weapon itu nyatanya sudah terjadi bahkan sebelum di Wano Kuni loh. Kala itu ada pesan rahasia pula. Surat misteri dari Poneglyph yang berada di dasar laut kerajaan Ryugu itu di Pulau Manusia Ikan berbunyi teks sejarah, dan itu berisikan permintaan maaf. Pesan ini ditulis oleh seorang pria dari permukaan yang dikenal sebagai Joyboy. Dalam pesan itu dia minta maaf kepada orang-orang di Pulau Manusia Ikan karena melanggar bagian dari janjinya yang melibatkan kembali ke Pulau Manusia Ikan untuk melaksanakan tujuan dari Noah. Nah ingat kala itu ketika Putri Shirahoshi ternyata adalah perwujudan dari Poseidon, dan Luffy sendiri sudah mampu mendengar sesuatu yang aneh di sekitarnya, dan itu adalah voice of all things. Di bagian akhir ada tragedi nih ketika Noah itu jatuh dan Luffy yang berusaha menyelamatkannya, nyatanya dia tak mampu menarik kapal segede itu bernama Noah agar tidak menghancurkan lokasi di bawahnya tentunya. Nah Luffy itu malah hampir saja merusak Noah nih. Melihat kepanikan itu dan tekad dari Luffy sendiri, akhirnya Shirahoshi itu menjadi panik, tetapi kepanikannya dan ia berusaha membantu Luffy itu ternyata dirasakan oleh Saking. Dan pada akhirnya mereka semuanya itu muncul karena tekad Shirahoshi itu, dan Noah berhasil diselamatkan. Dari sini memang serasa terhubung nih antara pesan Joyboy, Noah, Pluton, dan juga pria bernama Luffy. Nah di Wano Kuni ini telah ada sedikit clue dari Zunisha nih bahwa itu merasakan genderang perang Joyboy telah bangkit lagi, dan dia senang akan hal itu. Dari 3 senjata kuno memang baru Poseidon dan Pluton yang sudah digambarkan secara serius seperti apa. Untuk Uranus sendiri kita masih menerka-nerka tentunya. Lalu bagaimana hipotesa penutup ini nih? Apakah Joyboy itu seorang di masa lalu atau seorang di masa depan? Apakah Joyboy hanyalah sebuah gelar tadi? Karena Kaido juga sempat menganggap jika kaptennya adalah Joyboy di masa lalu, dan dia ingin pula menjadi sosok Joyboy, atau dia ingin membuka dan menghidupkan kembali Joyboy. Nah dari sini sebenarnya clue itu ada pada pesan Kozuki Oden saat itu nih. Kita tahu jika ia juga sempat membaca gambaran masa depan Joyboy tersebut, dan ia tahu bahwa dirinya juga nggak bakal bisa mengalahkan Kaido, dan yang bisa mengalahkannya adalah bajak laut 20 tahun kemudian. Makanya dia minta Toki untuk mengirimkan Kinemon dan yang lain ke 20 tahun di masa depan. Dan dalam penglihatan masa depan selama 800 tahun lamanya itu cuma ada satu orang yang bisa meneruskan misi Joyboy, dan itu adalah Mugiwara Luffy. Kita tahu kan jika kemungkinan Joyboy tadi punya kemampuan melihat ke masa depan, atau istilahnya Kenbun Shokuhaki level dewa lah, dan ia tahu jika gambar masa depan Joyboy sendiri adalah kisah tentang Luffy. Dan jika Shirohige sempat berkata kala itu jika suatu hari nanti akan tiba perang yang lebih besar dari ini, dan kalian para pemerintah dunia akan ketakutan karena peristiwa tersebut. Sepertinya nih Joyboy juga telah menggambarkan itu semuanya melalui pesan yang Roger katakan kepadanya setelah ia tahu tadi keturunan D yang sebenarnya itu apa. Jika memang hipotesisnya seperti itu, apakah memang benar jika Joyboy juga tahu jika ada orang yang lebih dahulu menemukan Locktail dibandingkan dengan sosok Luffy, dan orang itu adalah Goldie Roger? Apakah memang nih jika Joyboy itu minta tolong kepada Roger dan meninggalkan One Piece tersebut kepada Raja Bajak Laut itu? Karena jika memang seperti itu, ini memang sangat relate nih kenapa dia berkata seperti ini. Kita terlalu cepat. Seandainya aku juga hidup di eramu, Joyboy. That's it. Kisah kedua nih, Joyboy itu sampai di sini tentang awal semulanya keturunan D dan kerajaan kuno, pemerintahan dunia maupun Ancient Weapon. Dan next nih kita akan lanjutkan tentang kisah Joyboy bagian ketiga melalui pesan Rogers yang lebih jelas lagi. Dan tentunya berhubungan dengan seseorang berambut merah, dia adalah Akagami no Shanks. Are you interested nakama? So itulah tadi informasi yang sempat heboh nih beberapa waktu lalu jika kemungkinan Joyboy bermula dari keturunan klan D, dan sejarah itu kemungkinan telah diramalkan di masa lalu dan terjadi di masa depan. Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton RTV and we'll be come back.